Auzubillahi minas syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Mim. Ain, Sin, Qaf. Demikianlah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana menurunkan wahyu kepadamu Nabi Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dialah Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Karena keagungannya, hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya dan malaikat-malaikat bertasbih dengan memuji Tuhannya serta memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah lah Zat yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selainnya, Allah mengawasi mereka, sedangkan engkau Nabi Muhammad bukanlah penanggung jawab mereka. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu Al-Quran yang berbahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, Makkah, dan penduduk di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul, kiamat, yang tidak diragukan keberadaannya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia akan menjadikan mereka umat yang satu. Akan tetapi, Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Adapun orang-orang zalim, mereka sama sekali tidak memiliki pelindung dan penolong. Bahkan, mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal, hanya Allah lah pelindung yang sebenarnya. Dia menghidupkan orang-orang mati dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apapun yang kamu perselisihkan, keputusannya diserahkan kepada Allah. Itulah Allah Tuhanku. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan pula dari jenis hewan ternak pasangan-pasangannya. Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan juga kepada Nuh, yang telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu, tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada agamanya dan memberi petunjuk pada agamanya bagi orang yang kembali. Mereka, Ahlul Kitab, tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan, karena kedengkian antara sesama mereka. Seandainya tidak karena suatu ketetapan yang telah terlebih dahulu ada dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab suci, Taurat dan Injil, setelah mereka, pada zaman Nabi Muhammad, benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Al-Quran itu. Oleh karena itu, serulah mereka untuk beriman, tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Nabi Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita, dan kepadanyalah kita kembali. Orang-orang yang berbantah-bantahan tentang agama Allah setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan azab yang sangat keras. Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan benar dan timbangan. Tahukah kamu bahwa boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat? Orang-orang yang tidak percaya kepadanya, meminta agar ia,
hari kiamat segera terjadi, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, serta yakin bahwa ia adalah benar akan terjadi. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang kiamat itu benar-benar berada dalam kesesatan yang jauh. Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Siapa yang menghendaki balasan di akhirat, akan kami tambahkan balasan itu baginya. Siapa yang menghendaki balasan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, tetapi ia tidak akan mendapat bagian sedikit pun di akhirat. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang menetapkan bagi mereka aturan agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Seandainya tidak ada ketetapan yang pasti, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena yang telah mereka lakukan, sedangkan azab menimpa mereka. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dalam taman-taman surga. Mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Itulah karunia yang dengannya Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah, Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ataukah mereka mengatakan, iya, Nabi Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia akan mengunci hatimu. Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-firman-Nya, Al-Quran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya, memaafkan kesalahan-kesalahan, mengetahui apa yang kamu kerjakan, memperkenankan doa orang-orang yang beriman, dan mengerjakan kebajikan, dan menambah kepada mereka karunia-Nya. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang sangat keras. Seandainya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Akan tetapi, Dia menurunkan apa yang Dia kehendaki dengan ukuran tertentu. Sesungguhnya Dia Maha Teliti lagi Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dialah Maha Pelindung, lagi Maha Terpuji. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia menghendaki. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Kamu tidak dapat melepaskan diri di bumi dari siksaan Allah dan kamu tidak mempunyai pelindung atau penolong pun selain Allah. Di antara tanda-tanda kebesarannya, adalah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jika Dia menghendaki, Dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi tiap-tiap orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Atau Dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan mereka, dan Dia memaafkan banyak kesalahan mereka. Yang demikian itu agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan Kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar. Apapun yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat,
sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Akan tetapi, sungguh siapa yang membela diri setelah teraniaya, tidak ada satu alasan pun untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak, alasan yang benar. Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih. Akan tetapi, sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim, ketika mereka melihat azab, berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali? Kamu akan melihat mereka dihadapkan kepada neraka dalam keadaan tertunduk karena hina. Mereka memperhatikan dengan pandangan yang lesu. Orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Siapapun yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada jalan baginya untuk mendapat petunjuk. Penuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu kamu tidak akan mempunyai tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Jika mereka berpaling, ingatlah kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan risalah. Sesungguhnya apabila kami merasakan kepada manusia sedikit dari rahmat kami, ia gembira karenanya. Akan tetapi, jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar pada nikmat. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan keturunan laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah, kecuali dengan perantaraan wahyu, dari belakang tabir, atau dengan mengirim utusan malaikat, lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad Ruh, Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui, apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami menjadikannya cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ketahuilah bahwa kepada Allah lah segala urusan kembali. Sadaqallahul Azim.